Mungkin jauh lebih jelas nanti kita masuk ke dalam latihan soal ya teman-teman. Lalu ini faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Ada beberapa faktor-faktornya, yaitu yang pertama tingkat substitusi. Jadi kalau harga satu barang itu naik, ketika ada harga barang lainnya, maka kita tidak akan berpengaruh. Seperti tadi yang saya bilang, harga beras, kenapa saya katakan bagi saya ya, saya mengambil kacamata contohnya itu adalah dia tidak bersifat elastisitas gitu. Karena memang kalau misalkan kita beli beras merek A, biasa makan beras di merek A ya. Lalu tiba-tiba yang merek A ini naik sebesar Rp500. Mungkin kita akan mencari alternatif lainnya ya, tanya ke si pedagang, gimana nih, ada nggak beras yang sama enaknya kalau diolah menjadi nasi yang mungkin harganya tidak begitu mahal. Alternatifnya adalah pasti akan diberikan alternatif yang sejenis gitu. Lalu ada juga jumlah pemakai, makin banyak jumlah pemakai, biasanya permintaan suatu barang makin inelastis, karena memang dia sifatnya kebutuhan pokok yang usually in everyday we use gitu teman-teman. Lalu proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Nah, kemudian ada elastisitas silang yang tadi saya sampaikan untuk kita menentukan apakah barang itu substitusi atau barang itu merupakan barang komplementer ya teman-teman. Jadi kita harus cari dulu lawannya, tapi lawannya ini bukan merek yang sejenis gitu kan ya. Misalnya gini, saya ambil contoh, gula putih merek Gulaku dengan gula putih merek Rose Brand. Itu kan nggak bisa kita bilang komplementer atau substitusi ya. Itu lebih tepatnya langsung aja kita bilang substitusi, karena penggantinya kalau Gulaku lagi mahal, ya kita beralihnya ke si Rose Brand gitu. Tapi ketika kita bilang dia mau komplementer atau substitusi, harus dibandingkan dengan barang yang kiranya menurut saya di sini wujudnya juga berbeda. Kayak bapak-bapak misalnya minum kopi deh gitu, minum kopi biasanya make gula putih biasa gitu kan. Terus tiba-tiba harga gula putihnya naik, istrinya bilang, besok ganti ya pakai gula batu. Atau besok minum kopinya diganti ya pakai gula Jawa. Rasanya pasti taste will be different ya, karena rasanya juga pasti berbeda gitu. Lalu penyesuaian lagi, maka kita akan bisa menghitung apakah termasuk elastisitas silang yang tergolong komplementer atau substitusi. Rumusnya adalah EC sama dengan delta, persen dari delta QX ya, atau barang X, lalu dibagi dengan delta PY, persen dari delta PY ya, atau barang Y. Jadi harus dengan dua barang yang berbeda. Atau kalau saya pecah dengan rumus ya, lebih konkretnya lagi adalah PY1 per QX1 dikali dengan delta QX per delta PY. Kalau nilai EC-nya lebih besar dari 1 berarti dia substitusi, kalau nilai EC-nya kurang dari 0 ya, kalau nilai EC-nya lebih besar dari 0 maka merupakan barang substitusi, dan kalau nilai EC-nya kurang dari 0 menunjukkan hubungan X adalah komplementer. Nah, di sini saya kasih contoh ya, ada barangnya gula pasir, gula Jawa, gula batu. Ini harga per semester, anggaplah ini Q1, ini Q2 ya, semester 2. Jika kita mau melihat antara perolehan elastisitas silang antara pasir dengan Jawa, bisa kita masukkan ya, di sini ada P1 untuk gula pasir, di sini ada Q1 untuk gula pasir, ada P2 untuk gula pasir, ada Q2 untuk gula pasir. Dan di sini untuk yang gula Jawa ada P1 untuk gula Jawa, Q1 untuk gula Jawa, P2 untuk gula Jawa, dan Q2 untuk gula Jawa. Jika kita masukkan rumus, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman nanti hitung sendiri ya. Kita harus buat dulu tapi satu persatu. Kita mau menghitung yang mana nih antara pasir dengan yang Jawa. Maka seperti tadi rumusnya ya, P ketemu P secara cross diagonal, X ketemu X secara cross diagonal, dan Y ketemu Y secara cross diagonal. Di sini kita hitung dulu delta QP-nya ya, jika kita mau lihat elastisitas gula pasir terhadap gula Jawa, berarti yang di atas adalah yang gula pasir terhadap gula Jawa. Apakah gula pasir dapat menghentikan gula Jawa? Maka kita taruh yang gula pasirnya yang di bagian atas delta P-nya ya, karena kita mau lihat elastisitas silang. Lalu kalau di sini ya, tadi kita lihat Q2-nya adalah 25.000, Q1-nya adalah 20.000, maka selisihnya adalah 5.000. Untuk yang PJ, untuk gula Jawa,
P2-nya adalah 8.000, P1-nya adalah 7.000, maka selisihnya adalah 1.000. Dan berapa sih P1 untuk gula Jawa ya? Dan juga di sini ada Q1 dari gula pasir. Gitu. Jadi kita cari dulu delta Q, P-nya hasilnya 5.000, delta P, J-nya hasilnya 1.000, lalu kita masukin PJ per QP, ya jadi harus dibalik, kalau di atasnya P, di sininya J, berarti harus lihat diagonalnya. Kalau tadinya J-nya di bawah, sekarang J-nya pindah ke atas. Yang tadinya P-nya di atas, pindah ke bawah. Jadi supaya dia silang, ini yang dimaksud dengan elastisitas silang, cross ya, elasticity. Setelah dihitung ternyata 1,75, ingat tadi kalau di atas 0, kita balik lagi ke penjelasan ini, kalau dia di atas dari 0 berarti mereka gula pasir dan gula Jawa merupakan substitusi antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, di sini ada lagi penjelasan kalau dia sama dengan 0 ya, berarti netral. Barang tersebut tidak ada hubungan sama sekali. Gitu. Jadi tergantung nanti dari berapa banyak data yang teman-teman punya, hasilnya juga berapa besarnya P dan besarnya Q. Ya. Lalu kita masuk ke elastisitas pendapatan. Pada elastisitas pendapatan yang dihitung adalah income-nya, seberapa besar persentase perubahan income. Kita langsung masuk saja misalkan ke rumus. Kalau di rumus ya, teman-teman bisa lihat, tadinya P per Q, sekarang I per Q ya, I per Q. I per Q dibagi dengan delta Q per delta I. Kalau nilai EI-nya positif, kenaikan pendapatan akan menggambarkan kenaikan permintaan, jadi dia berhubungan positif. Yang A naik, yang B-nya juga jadi ikut naik. Lalu kalau EI-nya, hasil nilai EI lebih besar daripada 0, maka merupakan barang normal. Kalau kalau EI-nya antara 0 sampai dengan 1 merupakan barang kebutuhan pokok. Kalau EI-nya lebih besar daripada 1, ya berarti dia barang mewah atau luxury goods. Jadi di sini hati-hati kalau yang besarannya 0 sampai dengan 0,9 mungkin ya belum sampai menyentuh 1, berarti dia masih dibilang sebagai barang normal, tapi kalau EI-nya 1,01 saja, itu sudah kita kategorikan sebagai luxury good atau barang mewah. Nah, yang kedua ada elastisitas penawaran ya, kalau ini kacamatanya dari produsen. Produsen yang akan menilai apakah terjadinya kenaikan dari barang yang harus ditawarkan atau terjadinya penurunan dari barang yang harus ditawarkan. Namun rumusnya masih sama saja ya teman-teman. Di sini P per Q dikali delta Q dibagi delta P. Masih sama seperti yang tadi elastisitas harga. Rumusnya di sini penawaran elastis ES-nya lebih besar daripada 1, artinya yang mempunyai angka koefisien elastis lebih besar dari 1 bersifat sangat elastis, artinya persentase perubahan penawaran ini lebih besar daripada persentase penambahan harga. Lalu kalau penawarannya inelastis, maka ES-nya kurang dari 1, artinya persentase perubahan harga lebih besar dari persentase perubahan kuantitas. Untuk yang uniter, ini sama seperti yang pada permintaan ya. Kalau yang inelastis sempurna, perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Kalau ini jenis-jenis yang dapat mempengaruhi elastisitas penawaran, ada jenis produk, sifat perubahan biaya produksi ya. Jadi bisa saja kalau jenis produk yang sangat diminati dari masyarakat adalah barang yang kategorinya barang luxury atau barang mewah ya, maka biasanya nanti komponen pembentukan suatu barang akan berubah juga gitu. Jadi kalau sifat perubahan biaya produksinya ya, ini juga kita ambil dari negara-negara impor, maka biasanya ini akan mengakibatkan dari perubahan harga tersebut dan besaran yang ditawarkan kepada konsumen. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya untuk kita mengolah data elastisitas dalam Excel ya. Saya akan coba present screen lagi untuk Excel-nya. Oke, saya kasih contoh yang di sini adalah harga minuman ya. Saya sudah kumpulkan ini data penjualan Indomaret setempat lah di dekat wilayah saya ambil studi kasus. Kita lihat di sini harga P2 Q2 karena ini tahun 2020, lalu di sini adalah
P1 dengan Q1 karena ini yang di tahun 2019 gitu teman-teman. Maka bisa saja kita buat dulu kolomnya P2 min P1, Q2 min Q1, lalu di sini ada P1 dibagi Q1, lalu ada Q2 dikurang Q1 dibagi P2 min P1, lalu ini adalah hasil akhirnya. Jadi langkah pertamanya ketika teman-teman sudah mempunyai data, cari tahu dulu mana yang data tahun saat ini dan data tahun sebelumnya. Sehingga mudah untuk kita merumuskan mana yang disebut dengan P1, Q1, P2 dengan Q2. Karena ini tahunnya lebih dahulu 2019, maka di sini adalah yang P1 ya. Dan di sini adalah P2, teman-teman. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah membuat P1, Q1, P2, Q2, teman-teman harus buat juga kolom A, B, C, D. Saya bilang ini kolom A, B, C, D ya. Di kolom A, rumusnya adalah Excel P2 min P1. Jadi di sini D5 ya, D5 dikurang dengan H5. P2 harga tahun 2020 dikurang dengan harga tahun 2019. Lalu kolom B adalah Q2 min Q1, yaitu kuantitas tahun 2020 dikurang dengan kuantitas tahun 2019 ya. Lalu kita hitung di sini. Jika sudah dapat P1 dikurang P2 dikurang P1 ya. Kalau sudah dapat di kolom A, kalau sudah dapat di kolom B, maka kita masukkan ke kolom C. Kolom C rumusnya adalah P1 dibagi dengan Q1. Kita ambil saja berarti harga awal untuk contohnya di sini Indofood Club ya, minuman air mineral. Kita akan lihat berapa sih P per Q untuk barang Indofood merek Club ya air mineralnya. Terlihat di sini hasilnya adalah 178 ya. Lalu kita bagi antara kolom A dengan kolom B ya. Jadi saya kasih nama kolom D. Bisa saja teman-teman sebenarnya buat A dibagi B sama dengan D gitu ya. Jika A dibagi B sama dengan D, maka hasilnya seperti ini. Ya, ini kan hasilnya dari K5, ini K5 dibagi dengan J5. Jadi 40 per 900, hasilnya 0,04. Dan terakhir adalah kolom E atau elastisitas, maka nilai dari kolom D, ya, nilai dari kolom D kita kalikan dengan kolom C, ya. Di sini kali dari M5 dikali dengan L5. Gitu. Teman-teman bisa lihat rumusnya di sini terakhir adalah perkalian dari D dikali dengan C. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan ini tinggal kalau sudah ketemu rumusnya, tinggal kita drag saja, ditarik ke bawah ya. Nanti akan keluar hasilnya. Oke, teman-teman semua, saya rasa cukup untuk penjelasan materi tentang elastisitas dan beberapa latihan soalnya. Teman-teman bisa mempelajari, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah, jangan lupa komen, like, and subscribe.